Waalaikumsalam, Bu. Innalhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah hari ini salam kenal semua dengan saya Bu Laila Purnamasari. Saya dosen praktis tandemnya Bu Dewi ya. Eh, Kita akan perkenalan. Ya, insya Allah kita akan juga mungkin sama saya sebisa mungkin diusahakan lebih ke eh, praktek dan lebih ke aplikasi terhadap kehidupan sehari-hari gitu karena memang social digital marketing ini sangat Ini benar-benar dibutuhkan pada kami saat itu ini. ya. Oke, sorry terganggu. Ya, jadi memang eh, social digital marketing ini sekarang memang sangat diperlukan. Dan untuk mungkin teman-teman, ini semester 5 atau 7 ya? Kalau nggak salah ya. Semester berapa ya? Boleh Lima, Bu. teman-teman Lima, Bu. semester 5. 5 ya? Oke, baik. Thank you, Irfan. Nah, ini juga saya mungkin akan bertanya supaya tidak tumpang tindih apa yang saya berikan. Kira-kira kemarin itu penugasannya apa saja? Karena di kakak kelas kalian di angkatan sebelumnya, eh, di semester 119 ya kalau nggak salah itu mereka ada beberapa tugas yang saya mau berikan tetapi ketika kelihatannya kemarin ketika saya lihat eh, drive yang kalian tugas yang telah kalian buat sepertinya ada beberapa sudah dibuat di semester awal ya. Jadi memang pemberian waktu itu saya tandem dengan Bu Rahmi, mungkin Bu Rahmi dengan Bu Dewi agak sedikit beda atau mungkin berbeda ketika memberikan tugas dan materinya juga kelihatannya agak berbeda. Jadi mungkin saya akan menyesuaikan juga materi apa nanti yang akan saya berikan pada tengah semester sampai akhir ini. Mungkin boleh salah satu atau salah dua dari perwakilan dari kelas A bisa menceritakan eh, tugas apa saja sih yang telah diberikan atau sekilas materi apa yang sudah diberikan pada tengah semester yang lalu. Silakan siapa volunteer boleh siapa saja. Biasanya kalau offline atau mungkin kelasnya terpisah, saya minta eh, teman-teman untuk perkenalan diri secara sekilas. Tapi ini karena banyak, jadi mungkin kita kenalannya sambil jalan saja atau depending di next pertemuan supaya bisa ini apa bisa kenalan lebih ini ya lebih jauh karena memang eh, terkait dengan praktek mungkin juga nanti akan saya tanyakan siapa saja yang sudah biasa menggunakan sosial media untuk marketing. Kalau sosial media seperti biasa mungkin saya yakin hampir semua menggunakan sosial media ya. Baik itu eh, kalau WhatsApp sudah pasti ya nggak mungkin kayaknya kalau sekarang nggak pakai WhatsApp. Bisa jadi Facebook kalau masih ada yang menggunakan atau kalau anak sekarang sudah pasti IG ya, IG dan TikTok. Mungkin boleh volunteer silakan salah satu atau mungkin PJ kelas bisa menyampaikan apa-apa saja yang sudah disampaikan pada semester apa tengah semester lalu. Silakan. Iya, Bu. Jadi saya mau nyampein terkait beberapa materi sama ini ya, Bu, tugas. Nah, kalau untuk minggu 1 dan 2 itu kita di
pertemuan minggu satu dan kedua itu ada kontrak kuliah RPS, terus penjelasan mengenai project based learning, Bu, sama pembentukan presentasi sama kelompok PJBL juga. Nah, di pertemuan ketiganya itu kami presentasi tugas pertama, Bu, yang dikasih di pertemuan satu sama dua. Nah, untuk presentasinya itu kayak seputar brand, terus penjelasan seputar media sosial saat ini pada brandnya tersebut, terus ada analisa sosial media audit brand, terus analisa SWOT sosial media marketing brand tersebut. Terus di pertemuan keempat itu kami disuruh mengisi acara seminar. Soalnya di acara seminarnya itu materinya itu materinya tuh berhubungan ya sama mata kuliah kita, yaitu cara memanfaatkan sosial media dengan baik. Jadi untuk judulnya itu content creation for social media. Nah, di pertemuan Ini kali, ngisi, sorry, iya sorry Ibu, Mbak. Ini ngisi atau kalian mengikuti seminar? mengikuti Ibu. Mengikuti ya, jadi mengikuti saja ya, tidak Iya, menjadi materi kan ya? iya Ibu betul. Oke, baik, lanjutkan. Terus untuk pertemuan limanya itu kami Ibu Dewi itu membahas materi mengenai content creation for social media yang mana materinya itu hampir sama kayak yang seminar Ibu. Terus dikasih tugas di situ yang mana di minggu depannya di pertemuan 6 itu dipresentasikan, Bu. Jadi tugas kedua yaitu analysis of local brands dari sosial media dari brand tersebut, bisa brandnya itu bebas. Terus untuk minggu ketujuhnya itu ada materi Saya ikat lagi. Eh, ya Bu, itu yang content creator itu membuat apa? Teman-teman membuat apa? yang Video, itu eh, iya Ibu. Lebih ke PPT sih Bu. video juga? Oh, Sebentar Ibu. oh berarti tidak berposisi sebagai content creator pada umumnya. Maksudnya kayak mungkin bikin video yang terkait dengan engagement atau video terkait dengan produk itu enggak ya? Iya Ibu, enggak, lebih ke si brand-brandnya itu ke kita nggak PPT-nya. itu ya. Oh, Iya. brand yang sudah dipilih. Iya. Oke, ya oke. Lanjutkan. Terus di pertemuan ketujuhnya itu ada Bu Dewi ngasih materi sosial media marketing campaign. Terus di situ juga ada tugasnya Bu, tugas untuk memenuhi UTS. Jadi di pertemuan ke-9 itu kita disuruh ngerjain tugas sama disuruh ngumpulin tugas PPT, paper sama video presentasinya Bu. Berarti di pertemuan ke-9 tidak ada pertemuan, tapi dia diarahkan untuk mengerjakan tugas. Iya, Ada pertemuan nggak? Nggak ada ya berarti ya. iya nggak ada Bu. Oke, baik. Tadi saya lihat kayaknya ada juga terkait dengan eh, kalender konten. Apakah sudah pernah buat juga? Sudah Ibu. Sudah. Itu dijelaskan secara detail nggak bikin kalender konten itu seperti apa? Apa saja yang ada di kalender konten dan seterusnya. Kalau yang kami buat itu yang pertama kalender kalender konten dari si brand, yang kedua baru kami buat kalender konten masing-masing pure kita buat ini Bu, buat secara detail. Itu dijelaskan dulu nggak sebelumnya sama Bu Dewi? Dijelasin Bu. Tapi Dijelasin. mungkin dijelasinnya nggak terlalu detail. Nggak detail ya. Mungkin nanti saya jelasin juga, mungkin saya kasih PPT detailnya ya, karena memang kemarin tuh untuk kalender konten itu satu pertemuan itu saya rasa eh, hampir sejam setengah atau 2 jam itu full kalender konten, kayaknya perlu penjelasan secara detail. Tapi kalaupun nanti tidak, karena memang sudah pernah dan sudah membuat, paling saya akan memberikan PPT-nya saja atau melengkapi sedikit-sedikit gitu ya. Oke, itu saja atau untuk ini pembuatan kontennya kayak misalnya eh, apa materi kontennya itu dibuat juga atau bagaimana? Materi Selain selain ini, selain selain kalender konten kan pasti ada bagaimana kita eh, materi konten, eh, kalender konten itu kan setiap harinya di-share
tidak hanya melulu promosi kan gitu, pasti ada engagement, ada Q&A, ada yang lain-lain gitu. Itu untuk kayak flyer atau apa itu dibuat juga atau tidak? Iya, Ibu, dibuat pas di Dibuat. tugas terakhir, pas tugas Oke, UTS. itu kelas A dan kelas B sama tugasnya seperti itu atau beda? Sama Ibu. Sama, cuma beda brand aja kali ya. Iya, beda Bu. Oke, baik. Oke, tercapture sama saya apa yang telah dipelajari sebelumnya. Mungkin boleh saya bertanya, rata-rata sudah menggunakan sosial media apa? Boleh ketik di kolom chat, silakan. Apakah sudah IG, TikTok, FB misalnya ya. Kalau WA sudah pasti ya. Atau yang lainnya, boleh supaya saya tahu. Silakan ketik di kolom chat. Eh, Sosial media apa saja yang sudah kalian gunakan? WeChat, oke. TikTok, X itu Twitter ya. Instagram, Snapchat. Snapchat itu tools. Oke, oke. X saja, tidak ada IG-nya. Oke. Rata-rata hampir semua menggunakan Instagram. Walaupun ada beberapa yang tidak menggunakan Instagram. Mungkin bagi teman-teman yang introvert ya, dia tidak mau share kehidupannya, mungkin bisa jadi seperti itu. Oke, rata-rata Instagram. Pertanyaan selanjutnya, siapa atau adakah yang sudah punya Instagram profesional atau IG bisnis? Karena IG saja baru sosial media. Ketika dirubah menjadi IG bisnis, itu baru nanti akan menjadi sosial sosial media marketing. Ada yang sudah punya? Ada. Ada. Oke. Sudah. Raihan. Ada lagi yang lain? Ramadhani. Fatir. Oke, boleh Raihan eh, open audio. Boleh diceritakan IG-nya mengenai apa, tentang apa? Bisnisnya bisnis apa? Atau profesional untuk self branding, branding kamu atau ada produk yang dijual. Boleh nanti juga Rahmadani dan Fatir boleh juga sharing. Silakan. Oke. Suaraku kedengeran nggak ya, Bu? Jelas. Silakan Raihan. Oke. Sebenarnya yang dijadiin IG profesional itu atau IG bisnis itu ke IG utama saya sih, Bu. Gitu. Oke. Jadi Berarti fungsi gimana? ya jadi Eh uh, Minumannya apa di profesionalkan? fungsinya biar tahu engagementnya sih Bu. Jadi nanti kan kalau pakai IG bisnis kan kita udah tahu ya. Nanti kalau kita buat reels atau buat feed, nah itu kan nanti ada ulasannya gitu. Dan story pun juga ada gitu. Insight-nya itu ada. Kayak nanti siapa nih yang belum follow tapi udah lihat storyku gitu. Jadi kita tahu gitu. Jadi pembanding aja. Dan kita juga tahu kalkulasi yang di mana 1 bulan itu kita total orang yang mengunjungi ataupun total yang like dan sebagainya itu kita jadi tahu gitu. Gitu, Bu. IG kamu berapa followersnya? Dikit sih, Bu. 1.000 doang sih. 1.000. Oke, sudah Iya. bagus. Oke, thank you. Berarti ada lagi mungkin selain Raihan yang pakai IG-nya sudah dibisnisin, tetapi
tidak hanya untuk pengen tahu aja. Kalau tadi kan benar ya, good ya. Mungkin dengan jadi dia profesional kan jadi tahu tuh tadi engagementnya berapa, siapa yang nge-like, berapa yang ngeliat, walaupun bukan apa namanya nggak komen gitu ya, itu kelihatan semuanya. Mungkin bisa juga ya kalau misalnya pengen seperti itu nanti dialihkan ke eh, IG bisnis. Begitu juga nanti kalau misalnya postingan kita bisa juga untuk branding self. Misalnya kita mau ya agak-agak tenar dikit lah gitu ya supaya orang lebih banyak tahu walaupun eh, kayak nggak jualan apa-apa gitu misalnya. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang selain itu bertujuan untuk sudah berjualan gitu supaya beriklan, ber-ads? Kalau sekarang enaknya ads itu dia bisa di FB sudah bisa sinkron ya. Jadi misalnya kita beriklan, sekali iklan itu bisa disiarkan di FB dan bisa juga disiarkan di apa namanya di Instagram. Ada? Belum ada? Kalau Rahmadani dan oke Muhammad Ihsanuddin katanya sudah profesional akun tapi belum dimanfaatkan. Oke, kalau Rahmadani atau Pak Fatir gimana? Boleh open mic? Niatnya profesional untuk apa? Apakah sama dengan Raihan? Kalau untuk saya sama sih seperti Rehan Bu, untuk melihat Oh, engagement. oke. Oke, thank you. Berarti memang ini ya, belum ada ya. Saya harapannya teman-teman bisa mencoba itu karena memang kepentingannya akan banyak, apalagi kalau kalian katanya sosial media marketing. Sosial media marketing itu kan tujuannya apa ya? Untuk supaya kita berbisnis atau marketing atau berjualan atau eh, menawarkan produk kepada orang lain dengan menggunakan sosial media. Nah, bagaimana caranya kalau teman-teman belum merasakan itu? Dan bagaimana caranya bisa berjualan tapi teman-teman juga belum punya IG yang profesional karena memang nanti akan ini ya akan ada apa kaitannya akan erat dengan itu. Oke, saya akan mungkin nanti saya akan coba sedikit-sedikit itu ya. Kalau Google Analytics sudah pernah coba analisa menggunakan Google sudah pernah coba atau sudah diajarin nggak tadi sama Bu Dewi? Bagaimana menganalisa lewat Google. Misalnya kita bandingin produk mana sama produk mana kelihatan berarti seberapa besar sih kalau misalnya kita sudah atau di sini sudah ada yang mulai jualan atau sudah berbisnis baik itu menggunakan Facebook maupun Instagram ataupun yang lain atau by WA aja sudah ada boleh ketik di kolom kalau sudah ada. Kalau meriset meriset target audiens sudah pernah? Oh, oke, Java Group belum ya. Riset belum pernah ya. Oke. Nanti soalnya saya khawatir mengajarkan kalian yang sudah pernah dilakukan, jadi wasting time. Untuk CRM sudah pernah dijelaskan secara detail. Ada yang tahu CRM itu apa?
CRM. Customer Relationship Management, Bu. Yes. Sudah dijelaskan di sebelumnya sama Bu Dewi? Sudah belum? Seingat saya kayaknya belum, Bu. Belum, oke. Berarti akan saya masukkan ke list saya untuk memberikan itu. Karena WNJ tidak memberikan ini ya, kayak panduan. Kalau dulu waktu ketika saya ngajar di strategik, dari kampus ada tuh RPS-nya seperti apa, silabusnya seperti apa. Tapi untuk digital marketing sepertinya bebas karena memang digital marketing itu dia lebih fleksibel ya, karena lebih mengikuti perkembangan zaman dan itu terus terus akan berubah ya dari tahun ke tahun, bahkan dalam waktu beberapa bulan mungkin ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Untuk eh, strategi for social media sudah ya sepertinya saya lihat ya. Oke, thank you. Engagement rate mau juga, kalau mau mungkin saya bisa masukkan list. Supaya followernya bertambah gitu ya. Di berarti nanti kita coba di IG Optimation ya. Kalau untuk CEO, SMM, SEM, SIM ya kita. Sudah? CEO sudah? Belum Boleh praktik, Bu, juga. kayaknya. Belum Baru di praktek. business class aja gitu. Oke. Bagaimana menggunakan hashtag kayak gitu sudah? Berapa banyak hashtag? Bagaimana menganalisa hashtag yang baik yang harus digunakan? Belum. Kalau hukum juga belum ya. Di dalam sosial media itu ada regulasi atau hukum-hukum yang terkait dengan itu. Kalian ingat ya dulu TikTok. TikTok itu kan sebenarnya dia sosial media, tetapi lama-lama lambat laun fungsinya menjadi apa fungsinya? Karena jualan di situ, terima duit di situ. Jadi fungsinya jadi apa dulu si TikTok itu? Sekarang TikTok menjadi apa? Selain Marketplace. sosial, hmm? Marketplace, Bu. Marketplace. Iya, dulu tuh TikTok tuh belum marketplace sama sekali. Jadi memang dia hanya sosial media, tetapi dia punya TikTok Shop yang akhirnya orang berjualan di situ dan bahkan terima duit. Padahal harusnya seperti halnya sosial media lainnya seperti Facebook, seperti IG itu kan nggak bisa terima uang ya, karena memang transaksi itu ibaratnya kita sebagai penjual itu hanya ngasih link aja. Kalau misalnya kita punya marketplace, di bio tuh dikasih aja marketplace di bio itu dicantumin deh si marketplace mana atau how to call-nya seperti apa. Kita kemana lanjutan dari si IG itu. Jadi si IG itu sebenarnya sosial media itu hanya sebagai jembatan kita untuk mengiklan, tetapi beberapa memang ada yang transaksi langsung, tetapi ketika transaksi langsung itu tidak menjamin teman-teman bisa membeli dengan aman karena tidak ada yang mengontrol. Terkadang sering banget, banyak banget teman-teman saya juga termasuk yang mereka belanja langsung ke IG, tetapi ketika sudah dibayar barangnya tidak datang atau mau komplain pun komplain kemana kalau barangnya jelek dan seterusnya. Tetapi ketika belanjanya di marketplace tentunya akan lebih trusted. Sehingga si sosial media itu sebenarnya hanya untuk beriklan supaya engagement, karena orang sih banyak pakai sosial media, mereka kalau nggak belanja ya nggak lihat sosial media, nggak lihat marketplace gitu, hanya ketika mau belanja aja lihat marketplace. Tapi bagaimana caranya orang supaya belanja walaupun secara keinginan dia belum ikut ya. Kalau kita ikutin teori AIDA, awareness, desire, interest, and apa action, itu memang pemulanya itu awalnya itu memang dari awareness, sehingga
ada engagement antara si penjual dan pembeli gitu. Tetapi tidak untuk transaksi. Walaupun ada untuk transaksi, tetapi itu tidak menjaminnya karena tidak aman. Beda dengan marketplace. Kalau marketplace itu ketika kita membeli, ibaratnya uang kita tidak langsung kita transfer ke sana, tapi kita transfer, contoh misalnya Shopee gitu, kita ke Shopee dulu, nanti Shopee yang akan eh, mereka akan mengkonfirmasi dulu apakah benar-benar barangnya sudah terkirim atau belum. Kalau misalnya sudah terlihat dari apa namanya tracknya si barang itu, oh sudah sampai, misalnya sudah sampai ke tempat tujuan, apalagi sudah ada bintang dikasih, berarti sudah ada, kita sudah ngeklik selesai pembelian, berarti memang duitnya baru bisa dikirim gitu ya. Beda dengan kalau kita berjualan langsung di sosial media. Nah, ketika itu TikTok itu sudah berfungsi seperti itu. Padahal secara regulasi dia adalah sosial media, bukan marketplace. Sehingga waktu itu sempat di apa namanya tidak tidak ada, maksudnya sempat dibekukan, tidak boleh berjualan di TikTok gitu. Nah, akhirnya ditutup TikTok Shop-nya, sehingga dia mencari regulasi lain, perizinan dan seterusnya, baru dibuka kembali dengan TikTok Shop yang baru dengan perizinan yang beda. Nah, itu di dalam sosial media tentunya, kalau di dalam ini kan ada ya, kalau di dalam eh, kehidupan sehari-hari, misalnya saya bisnis gitu, itu ada yang namanya pajak, baik itu pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah ya. Kalau kita punya itu NPWPD, biasanya tidak hanya NPWP tapi ada juga NPWPD, di mana pajak daerah juga ada gitu. Kalau kita berjualan secara langsung, bagaimana dengan eh, berjualan online ya di sosial media marketing, tentunya marketingnya di sosial media. Apakah ada pajak-pajak dan seterusnya? Mungkin teman-teman juga perlu tahu ya. Di situ ada regulasi-regulasi, nah nanti ada hukum-hukum, ada eh, apa ketentuan-ketentuan yang memang harus dipenuhi sebenarnya gitu. Kita nggak bisa hanya berjualan biasa gitu ya. Oke, nanti ada beberapa hal yang akan ya, kayak misalnya influencer and influencer marketing sudah disampaikan belum? Bagaimana kerja influencer, berapa biasanya bayaran mereka dan seterusnya? Sudah pernah disampaikan? Belum juga. Oke, berarti saya masih bisa kasih banyak hal ya. Oke, ini untuk pembuka, izinkan saya share screen. Saya akan kasih materi sekilas-sekilas. Apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Eh, ini sebenarnya materi ini saya berikan 2 hari atau 3 hari, tapi ini kayak sekilas-sekilas saja. Ini biasanya saya berikan untuk, mungkin teman-teman pernah ada yang mengikuti saya ketika saya sosialisasi BNSP? Ada? Ada yang pernah? Sosialisasi BNSP Digital Marketing. Kalian sudah punya sertifikat pendamping ijazah belum, teman-teman? Karena ada syarat ya, KPI, Bu. kalau nggak salah. Iya, SPI ada yang sudah punya? Sudah punya ada? Belum? Oke, kok saya nggak bisa baca chat ya. Sebentar ya. Belum. Oke. Kalau bisa nanti kalian punya sertifikat BNSP Digital Marketing. Nanti biasanya di bulan Februari, Maret, April itu biasanya nanti ada yang bersubsidi. Jadi harusnya kalian bayar untuk digital marketing BNSP dengan sertifikat berlogo Garuda milik negara, itu harusnya biasanya sertifikasi itu bisa bisa 2,5 sampai 3,5 juta. Tapi nanti saya coba usahakan untuk teman-teman di bulan-bulan tersebut untuk dapat yang mungkin harganya nggak nyampe segitu ya. Kalau kemarin-kemarin sih di kampus 650-an ya sudah punya sertifikasi itu, sehingga nanti teman-teman ketika eh, ketika ini
ketika melamar kerja kalian sudah punya sertifikat yang sesuai ya, sertifikat digital marketing BNSP yang trusted karena ada logo Garuda. Ini sekilas perkenalan mengenai saya. Saya belum kenal teman-teman, tapi saya harap teman-teman bisa kenal dengan saya. Ini ada dua nama ya. Ini Laila Purnamasari dan ini Laila dengan I, dengan ini Laila dengan E. Ya, aslinya dengan E dan I. Laila ini nama bukan ya, pakai I ya. Dari dulu soalnya dari SD saya dipanggilnya Laila. Oke, saya S1 di IRC sebenarnya. Saya pernah ngambil S2 di UKM, University Kebangsaan Malaysia, aslinya di Ekonomi Islam. Lalu S2 saya di UNJ, saya ambil Manajemen Marketing. Sekarang sedang proses S3. Mohon doanya untuk agar bisa cepat selesai ya. Di UNJ juga, di Manajemen Marketing. Ini pengalaman experience job saya. Untuk bisnis ini ada beberapa. Jadi kenapa saya juga sebagai praktisi, karena sebenarnya praktisi yang ada di UNJ itu hampir semuanya dosen yang sudah mempunyai nomor induk dosen di kampus lain. Gitu. Jadi saya juga dosen di kampus lain. Lalu ini bisnis experience saya bisa cerita ke teman-teman mengenai kewirausahaan, mengenai marketing dan seterusnya, karena saya ada beberapa bisnis experience yang mulai dari saya owner pakaian ada di beberapa outlet, eh, owner makanan ada Jamurku, Chicken dan seterusnya di beberapa outlet. Saya owner juga tempat kebugaran, belly dance dan aerobik. Saya juga ada online shop. Ada juga saya produksi sambal 6 varian yang sudah bersertifikat halal. Saya juga owner sebuah perusahaan, ada 2 atau 3 PT ya. Ada di sini ada PT Purnama Business Group, ada juga PT CV Zamadina Purnama Sejahtera dan seterusnya. Saya juga pelaku virtual assistant, di mana orang-orang yang membutuhkan. Boleh, ini siapa yang oke, ada bocor ya. Ini teman-teman bisa, halo, ini hostnya siapa? Saya, Bu. Oke, boleh nanti dikontrol ya ininya ya. Baik, Bu. Ya, ini sertifikasi yang sudah saya ambil, ini buku yang sudah saya buat, hampir semuanya terkait dengan digital atau pemasaran yang pasti. Ada strategi dan seterusnya. Ini aktivitas saya dosen tetap di STIA yang kedua. Saya praktisi di UNJ sudah sejak 3 tahun ya, baru 3 atau 4 tahun. Saya trainer juga, saya pendamping UMKM. Jadi nanti kalau teman-teman terkait dengan praktek yang mau menggunakan UMKM, saya punya UMKM ribuan ya, jadi yang telah saya dampingi. Jadi nanti bisa juga dimanfaatkan dan seterusnya. Ini semua apa CV saya untuk. Oke, ini sekilas ini biasanya kita plus praktek, tapi ini saya ambil karena ini pembuka. Saya ambil beberapa yang kalau pemasaran nanti kalian ada di pemasaran, marketing mix, saya yakin sudah tahu, STP sudah ya, saya yakin sudah tahu. eh, Lingkungan bisnis juga sudah tahu ya, manfaat dan seterusnya. SWOT kalian kemarin sudah belajar, bahkan sudah bikin tugas. Digital marketing juga secara sekilas pasti kalian juga sudah paham karena kalian mengambil digital marketing tentu sudah dari awal teman-teman sudah paham. Untuk karir di digital marketing, ini sekilas karir di digital marketing. Kalau untuk teman-teman boleh saya tahu contoh digital marketing itu apa saja? Boleh dijawab? Open mic aja biar cepat. Contoh digital marketing? Ada?
yang mau jadi volunteer? Atau di chat boleh deh. Ini why nggak bisa lihat chat ya saya. Ibu izin mau coba jawab contoh digital marketing. Seperti Hmm. yang tadi Ibu bilang kayak SEO, search engine optimization, terus search engine marketing, sosial media spesialis itu termasuk digital marketing kan ya Bu? Yang saya tahu itu sih. Oke, iya. Jadi digital marketing itu apa sih sebenarnya digital marketing? Digital marketing kan kalau di sini terminologi memayungi beragam upaya ya. Ini secara teori. Kita mempelajari bagaimana interaksi konsumen dengan digital channel. Oke, untuk digital channel contohnya apa kira-kira? Email Ada yang marketing. tahu? Email marketing. Oke, terus apa lagi? Terus yang kita lagi belajar sekarang social media marketing. Oke, good. Apa lagi? Apa lagi? Share screen saya masih ini enggak ya? Masih ada nggak? Masih Masih, ya? Bu. Masih oke. Apa lagi? Kalau digital marketing itu apakah semua offline? Apakah semua online? Enggak, Terkadang Bu. nggak, oke. Yang nggak online apa contohnya? Yang nggak online apa contohnya? Terkadang Digital, mungkin ini apa? Bu, digital marketing konsultan. Oke. Nah, jenis digitalnya, digital marketing itu jenisnya apa? Kan kalau online ada sosial media marketing, email marketing juga online, terus apa lagi tuh? Semua itu kan online ya. Yang tidak online ada nggak digital marketing? Boleh jawab dengan chat deh kalau malu menjawab langsung. Kalau digital mungkin online ya Bu, karena judulnya aja udah digital. Tuh. Nah, itu dia. Jadi kesalahan teman-teman adalah berasumsi bahwa yang dimaksud dengan digital marketing itu adalah semua harus menggunakan WiFi ya. Kalau online kan berarti harus menggunakan WiFi. Ternyata tidak. Nah, digital marketing itu padahal kalian sudah semester 5 ya. Seharusnya paham dari awal. Digital. Nah, kalau di Videotron di jalanan. Nah, itu digital marketing bukan? Iya, Bu. Iya. Itu pakai apa? Itu pakai online nggak? Tidak, Bu. Tidak. Yang di mall-mall kan sudah sering ada gambar-gambar ya iklan-iklan di depan mall besar ya Videotron. Itu mereka pakai apa supaya bisa kayak misalnya di ada McD ada apa gitu ya Videotron di jalanan itu. Mereka nggak pakai online kan? Iya, Tapi mereka pakai mengintegrasikan videonya. dengan komputer yang sudah Ya, disetting. jadi mereka mengintegrasikan filenya itu dari video yang sudah dipasang dan terus-terus diputar setiap saat. Tapi itu tidak online ya. Jadi tapi itu digital marketing betul? Ya, betul, Bu. Digital marketing bukan itu, digital marketing. Jadi eh, teman-teman hari ini harus meluruskan pandangan bahwa digital marketing itu tidak semuanya harus ada connect internet ya. Tidak harus karena kalau kita lihat dari sini pokoknya dia pakai eh, digital itu sebenarnya sudah gitu. Kalau misalnya kita iklan atau kita presentasi ke orang, tapi kita pakai misalnya eh, laptop yang kita jelasin, tapi sudah ada di PPT, itu juga namanya digital. Atau kita presentation, tapi kita tidak ngomong, tapi kita tidak pakai brosur, kita tidak kasih eh, apa namanya katalog langsung ke orang, tapi kita presentation dengan menggunakan slide atau presentation dengan menggunakan laptop itu merupakan juga digital marketing, ya. Begitu juga Videotron yang di jalan-jalan itu mereka tidak pakai connect internet, tapi mereka ada
video atau file yang sudah dimasukkan dan itu akan ini setiap saat gitu ya. Oke, berarti alhamdulillah pemahaman kalian apa namanya juga harus diluruskan bahwa digital marketing itu tidak semuanya melulu harus menggunakan connect internet. Nah, terkait dengan sosial media marketing, job apa aja sih gitu ya? Sekarang itu banyak banget. Kebetulan ponakan saya, kalau ada yang pernah dengar The Bimbing ID, pernah dengar atau sudah pernah mengikuti campnya? Kebetulan adik saya itu dia punya perusahaan apa tuh dia startup yang kaitannya dengan dan sekarang sudah punya university, Cakrawala University, yang semuanya terkait dengan digital dan mereka buat pelajaran-pelajaran atau camp-camp yang terkait dengan digital sampai dari nol, misalnya keluar nggak ngerti apa-apa sampai lulus, sampai kelar camp, sampai ditempatkan di beberapa tempat ya, kayak misalnya di Google, di Marketplace, di Shopee, dan di mana-mana gitu ya. Karena mereka bekerja sama dengan apa agent-agent, mulai dari interviewnya seperti apa, terus kemampuannya mereka dispesialiskan untuk apa, dan seterusnya mereka disiapkan untuk ke sana. Dan ternyata memang job di media sosial itu tentunya kalau misalnya sudah menduduki posisi yang bagus gitu ya, dan memang sudah expert ya, spesialis, tidak hanya spesialis sosial media spesialis, tetapi lebih di atasnya lagi, itu akan apa ya, mereka baru-baru tuh untuk salary di 20 sampai 30 itu suatu hal yang mudah didapat gitu ya, dibanding kita apa masuk kerja di dunia kerja biasa yang naiknya itu sampai misalnya manajer baru gaji segitu gitu ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah bagus banget, sudah benar sekali berada di sekarang mengambil sosial digital marketing di digital marketing di jurusan itu, ini kan prodi khusus ya kalau nggak salah ya, digital marketing ini ya di bawah FIB tapi ya Iya, tetap Bu. di bawah FIB. Oke. Ininya siapa prodinya? Pak Andi Sadat ya? Betul, Bu. Betul ya, oke. Iya. eh ini sosial media job, ada sosial media marketing, ada SEM. Jadi itu macam-macam ya. Ada strategic planning, jadi hanya strategic orang-orang. Oh, mungkin saya boleh tanya. Ada yang sudah pernah magang? Sudah pernah magang ada? Siapa saja yang sudah pernah magang? Boleh bantu jawab? Mungkin bisa share ke teman-temannya juga. Mbak PJ, Mbak Firlia, dan Mbak Rika. Teman-temannya ada yang sudah pernah magang belum? Kayaknya belum Ibu. Soalnya Belum yang ya? magang itu iya. Yang magang malah yang nggak ada ya? Iya. Oke, jadi kalau kalian magang nanti kalian akan diposisikan di tempat yang sebenarnya bisa nanti kalian ketika wawancara, kalian misalnya dalamnya di mana? Kalau misalnya kalian sudah belajar content creator, berarti kalian spesifik misalnya bikin konten apa saja, atau kalian di ahlinya di SEO atau SEM, atau di mana nanti kalian ditempatkan di bidang-bidang ini ya, ada online konten. Kalau konten tuh bikin konten aja, mulai dari video misalnya, jadi kalian syuting ya, termasuk edit gambar dan seterusnya, itu kalian nanti terkait hari-hari dengan konten aja. Kayak misalnya bikin konten kan sekarang yang misalnya ada film lari-larian terus jatuh, terus ada orang tiba-tiba jatuh gitu ya, disambung-sambungin dan seterusnya gitu, dan hal-hal seperti itu hari-hari kalian akan melakukan hal seperti itu. Kalau untuk marketing analistik misalnya, kalian akan nanti saya coba ajarkan ke kalian pakai Google Trends bagaimana menganalisis bisnis yang sedang dijalani. Misalnya, oh kalau misalnya saya nih taruh di
dengan kata-kata ini termasuk dengan di SEM ya, SEO ya yang organik ya. Kalau SEM kan berbayar ya. Kalau di SEO misalnya saya mau taruh hashtag yang kira-kira orang cari banyak apa sih gitu. Kita tinggal ketik hashtagnya itu bisa ketahuan dalam satu detik itu berapa juta orang yang mencari itu. Itu kita bisa tahu. Sehingga nanti kita bisa pilih kata-kata hashtag atau nama bahkan nama produk yang kira-kira orang cari paling banyak dalam sehari itu kira-kira apa. Bagaimana dengan kita bandingin, kita analitik. Apakah produk yang kita punya dengan produk orang lain itu ketika dianalisa itu seperti apa, gitu ya. Nanti kelihatan grafiknya, perbedaan grafiknya seperti apa. Nah, ini semua adalah job-job yang kira-kira teman-teman bisa nanti ambil. Atau misalnya di brand. Kemarin kebetulan saya menjadi asesor di kampus, namanya kampusnya punya Kompas, namanya Universitas Multimedia Nusantara. Itu mereka rata-rata di semester 7 ya, semester 5, di semester 5 sampai 7 itu mereka sudah magang, dan mereka magang di tempat-tempat yang memang mereka hanya ngerjain sosial media. Tapi mereka beda-beda yang mereka kerjakan. Ada yang khusus bikin konten, ada yang khusus megang eh, bikin ini planning ya di kalender konten, kira-kira apa aja sih dalam sebulan itu mau ngapain aja gitu ya. Atau bikin materi engagement, ada Q&A juga, ada pertanyaan. Jadi untuk engagement ke apa customer itu kan mereka biasanya ada juga yang pakai Q&A ya. Nah, Q&A itu ada yang juga hanya apa balesin gitu ya, balesin komen dan seterusnya gitu. Ini macam ininya, dan kalian bisa kira-kira apa sih yang kalian inginkan gitu ya. Nanti di tanggal 26 saya di Universitas Esa Unggul juga ngasih kira-kira dari hobi kalian, niche kalian apa sampai nanti menjadi bisnis itu seperti apa, termasuk di sini. Ketika kalian dari job yang saya eh, paparkan di sini, kira-kira kalian sukanya di mana gitu ya? Apakah suka menganalisis, ataukah suka bikin-bikin konten? Apakah kalian orang yang rigid dan orang yang konsisten untuk bisa jadi admin sosial media misalnya, atau apa? Itu ya, ini perlu nanti kalian apa namanya cari kira-kira kalian ininya di mana. Dan eh ini ya, seperti ini ya. Oke, ini tadi apa saja jenis pekerjaan digital marketing. Ada banyak jenisnya, ada performance marketing, digital ads. Jadi kalau digital ads itu nanti kalian ngiklan aja gitu. Kira-kira dalam sehari, kalau digital ads biasanya juga kalian harus tahu tadi ya, segmen target positioning, STP-nya kalian harus paham banget. Karena apa? Kalau kalian tidak pas ketika mengiklan, kayak misalnya eh, ngiklan harusnya dengan uang, misalnya contoh kalau kalian mau ngiklan produk sendiri dengan uang 42.000 termurah, kalian bisa ngiklan hanya misalnya 1.200 pemirsa gitu. Tapi ternyata kalian padahal pasarnya itu hanya, misalnya kalau saya tinggal di Depok, berarti hanya di Depok aja pasarnya, saya nggak bisa kirim jauh-jauh, atau misalnya makanannya itu tidak affordable, kalau misalnya harus dikirim keluar kota nanti basi dan seterusnya. Tapi saya pilih ketika ads itu saya pilih areanya seluruh Indonesia, berarti salah, berarti banyak apa pemirsa yang akan dilewatkan gitu ya. Harusnya cuma sedepok itu saya bisa eh, apa namanya orang 1.000 bisa lihat saya, ternyata di Depok itu hanya 20.000 atau misalnya hanya 1.000 gitu. Sayang sekali kan, kebuang sia-sia dan seterusnya. Itu kalian akan paham banget tentang itu. Lalu PPC spesialis, digital advertising ini intinya iklan-iklan, desain dan lainnya. Kalau paid advertising nanti lebih lagi. Jadi nanti advertising tapi yang berbayar. Nanti kalian juga harus paham bagaimana cara iklan. Ada juga yang bayarnya sekali klik, mau beli mau enggak, pokoknya sekali klik itu kita bayar gitu ya. Jangan sampai nanti orang banyak ngeklik tapi ternyata nggak bayar, apa nggak jadi transaksi. Itu ibaratnya akan bikin boncos perusahaan. Itu harus dihindari.
Terus bagaimana juga grow eksekutif ini, bagaimana bisnis meningkat, bagaimana termasuk juga bagaimana engagement eh, supaya juga meningkat, nanti ada di sini. Nanti aja kok di sini. Bagaimana juga eh, dan seterusnya ya. Oke, lalu jenjang karir di sini ada jenjang karir sosial media. Sudah pernah dijelaskan belum ini? Supaya saya nggak mengulang. Sudah pernah tentang karir di sosial media? Belum? Boleh Belum, bantu Bu. jawab? Belum. Oke. Jangan sampai saya mengulang ya. Jenjang karir ini mulai dari uh, content marketing, marketer, performer marketer, social media spesialis, public relation management, sampai naik ke atas, ke atas, ke atas dari sosial media spesialis. Jadi nanti ada sosial media spesialis, kalian sebagai junior yang ngerjain yang disuruh aja gitu ya. Misalnya, ini kamu bikinin konten ini, kamu bikin gambar ini, kamu bikin ini, gini-gini gitu-gitu. Disuruh sampai nanti kalian menjadi senior yang sudah expert, nanti lagi sosial media manager yang kalian hanya pantau kira-kira karena biasanya di manajer sosial media manager ini mereka hampir semua sudah melewati ini semua. Jadi sudah pernah jadi content marketer, sudah pernah jadi eh, apa content creator, sudah pernah jadi spesialis SM spesialis gitu ya. Terus lalu nanti setelah manager kalian akan menjadi leader ya, social management lead. Jadi itu naik lagi jadi head of di head of digital marketing. Lalu nanti ada chief of marketing ya. Kalau udah sampai sini ya sudah deh gitu ya. Nah ini tingkatan jenjang karir. Jadi kayak nggak kayak beda ya, sedikit berbeda dengan jenjang karir di perusahaan pada umumnya. Gitu. Nanti dari sini nanti kalian baru bisa kecuali langsung jadi owner ya. Nah ini jenjang karir SEO, CRM ini beda-beda juga seperti ini. Kalau kalian di SEO ya udah SEO gitu biasanya megang. Kalau di SMM ya SMM gitu ya. Performance marketer juga beda seperti itu. Oke, apa saja channel digital marketing itu ada SEM, uh, search engine, kalau ini optimization ya. Lalu media paid-nya, sosial media organik, ini kalau ini berbayar, SEM ini eh, paid, kalau SEO ini dia biasanya organik. Oke, ini jumlah pengguna sampai 2022 tentunya banyak ya berdasarkan ini. Tentu teman-teman juga paham ya, banyak yang sudah menggunakan sosial media. Ini mengapa sosial media spesialis, itu juga teman-teman harus paham. Karena kalian sudah memutuskan untuk menjadi digital marketer, sosial digital marketing, maka kalian juga harus paham mengapa sosial media spesialis, misalnya menjadi sosial media spesialis, kenapa? Gitu. Jadi memang ini kerja remote sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bilang wirausaha, kalau misalnya kalian teman-teman mau kerja di sebuah perusahaan menjadi sosial media spesialis itu bagus untuk mencari pengalaman. Tapi kalau misalnya kalian sudah memiliki semuanya di bidang itu, teman-teman bisa itu digunakan sebagai media teman-teman atau itu bisa digunakan juga teman-teman kerja remote dari rumah. Gitu. Jadi kalian bisa menjadi virtual assistant di mana virtual assistant itu kalian menjadi asistennya orang-orang yang tidak bisa mengerjakan itu. Kayak misalnya nih ada UMKM contohnya ya. UMKM yang dia punya produk tapi dia gaptek atau dia nggak ngerti ini cara ngiklan seperti apa, cara bikin konten seperti apa. Nanti kalian yang bikinin. Jadi si UMKM itu bayar ke kalian per bulan. Itu juga bisa seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya anak sosial media yang nganggur gitu ya. Anak-anak digital marketing yang nganggur. Sepertinya kerjaan tuh banyak banget di mana-mana. Nanti kalau misalnya teman-teman yang sudah punya ya, ahli juga nanti ya, insya Allah bisa saya gunakan. Saya punya apa namanya kelompok atau punya grup di seluruh Indonesia terkait dengan eh, virtual assistant di mana semua owner virtual assistant itu mereka butuh orang-orang seperti kalian yang hari-hari ngerjain. Kalau saya teman-teman bisa lihat tadi
activity saya segitu banyaknya. Kalau saya kerjain, walaupun saya bisa, saya kerjain satu-satu kayaknya nggak mungkin. Gitu. Saya nggak ada waktu untuk itu. Pasti seperti teman-teman saya yang lain, saya pasti gunain teman-teman yang sudah bisa gitu ya untuk itu. Nanti biasanya sih ada per job ya, per jobnya berapa dan seterusnya. Ini di info terakhir di 2024 Oktober ya, bulan ini berarti kita lihat sosial media mana sih yang paling banyak digunakan. Ya, tampak nggak ya? Sorry. Kayaknya ini ya, kurang jelas ya. Sorry, coba saya perjelas. Ya, ini sosial media yang paling banyak digunakan. Oke, nanti saya ganti yang lebih jelas lagi ya. Terus juga nanti ada platform khusus yang bisa digunakan untuk sosial media. Mungkin akan menjadi tugas teman-teman. Itu ya termasuk platform apa aja saja sih yang bisa untuk mendetek ya. Kalau mungkin kalian menjelaskan IG, Facebook, TikTok, WeChat, X dan seterusnya itu mungkin sudah bukannya ininya lagi. Tapi bagaimana kalian menganalisis semua dengan menggunakan tools apa itu yang kayaknya kalian perlukan. Tujuan sosial media ini tadi untuk apa? Untuk promote, untuk memanage juga eh, menghadapi krisis komunikasi ya. Kalau boleh saya cerita dulu, saya bisnis itu datang ke toko langsung. Saya punya toko pakaian di Detos, ada 2 toko. Itu betapa rumitnya saya mengerjakan itu. Mulai dari saya datang pagi misalnya ya, toko buka jam 10, saya ready dari rumah, saya bawa kendaraan gitu ya. Saya harus bayar abodemen kendaraan saya per bulan. Saya harus nungguin karyawan, walaupun karyawan sudah ready, biasanya mereka buka di sana. Saya harus nungguin mereka masuk pagi terang, totonya gelap, di keluar gelap, saya sudah nggak tahu ya, makan waktu, berarti wasting time banget bagi saya. Terus belum lagi biaya, saya harus sewa toko yang harganya hampir seratusan juta. Saya harus gaji karyawan, yang 1 karyawan harus digaji walaupun tidak UMR, tapi mendekati UMR, harus bayar beberapa orang. Begitu juga kafe ya, saya pernah juga punya kafe, karyawannya ada 3 sampai 4 orang. Itu eh, jualan secara offline, bukan digital, itu sangat amat memakan waktu, amat sangat mengeluarkan eh, effort yang besar, baik itu tenaga, biaya, waktu dan seterusnya gitu. Berbeda sekali dengan ketika kita jualan di sosial media. Teman-teman mungkin bisa pelajari juga beberapa eh, influencer, sebenarnya awalnya bukan influencer ya, mereka hanya jualan live gitu ya, tapi karena memang saking banyaknya follower dan saking banyaknya yang beli gitu, sehingga mereka menjadi influencer. Lama-lama itu pendapatannya, kalau dulu saya sebutnya ada tuh mami mami eh, Bio Aqua ya, Bio Aqua dulu, tapi sekarang produknya macam-macam. Itu yang omsetnya setiap hari itu 1, sekian gitu ya, sampai pernah beliin suaminya ulang tahun, suaminya jam seharga 1,5 M kalau nggak salah ya, miliaran itunya. Nah, itu bukan menjadi suatu masalah karena memang itu semua dilakukan secara digital, semua dilakukan melalui apa namanya melalui online ya. Itu beda banget dengan ketika kita berjualan di secara offline. Lalu meningkatkan brand, pasti nanti ada brand awareness. Nanti kemarin saya juga ini sempat uji untuk calon-calon brand manager area di retail gitu. Itu juga bagaimana meningkatkan brand, dan rata-rata sekarang sudah mereka melakukan dengan sosial media ya. Sudah jarang sekali yang tidak melakukan. Ini pesona, pasti kalian tadi juga sudah pelajari ya kemarin, pesona ya. Pesona itu apa? Kalau pesona itu tidak hanya laki-laki atau perempuan, tetapi apakah pesona yang ada di dalam sosial media kalian itu bentuknya seperti apa? Apakah horor? Jadi nanti biasanya gambarnya tuh agak-agak serem-serem gitu ya,
apakah jenaka, apakah riang, apakah ceria, apakah estetik, apakah profesional, itu harus disesuaikan. Media sosial yang kalian buat itu nanti harus disesuaikan dengan pesonanya. Termasuk juga tadi dengan brand. Kira-kira orang mau melihat kita sebagai perusahaan apa? Apakah perusahaan pendidikan? Ya tentunya nanti pesonanya harus sesuai dengan itu. Eh, ataukah yang jenaka-jenaka atau yang ceria-ceria atau yang estetik dan seterusnya. Nanti saya kasih contoh beberapa pesona. Kalau ini Kemenkuri, Kementerian Keuangan RI, dia kasih ini buatan content creator mereka seperti ini. Jadi dia bikin pesonanya tuh pesona-pesona resmi ya, seperti ini ya. Begitu juga tampilan IG-nya. Tampilan IG-nya itu ya seperti ini. Jadi ada orang-orang, terus ada tulisan seperti ini, dan ini hampir dimiripin. Ini namanya palette color ya, palette color atau apa namanya tema. Ini contoh juga eh, branding untuk mencari talent. Kalau dia maunya warna-warni, ya ini akhirnya warna-warni. Dengan menggunakan kartun, ya udah dengan menggunakan kartun seperti ini ya. Harus bagus gitu ya. Kan kalau kita punya sosial media, kita kan biasanya berantakan tuh. Kalau untuk ini nggak boleh begitu. Kalau untuk sosial media eh, yang terkait dengan marketing tidak bisa begitu. Oke, wait. Ya. Lalu di sini juga kita lihat, oh ini praktis ya, praktis. Oke, next. Ini journey-nya. Wait, yes, wait. Enggak dong. Oke, saya izin off cam ya. Nah, ini bagaimana kita melihat iklan, review sosial media, visit akun penjual, terus buka halaman, masukin keranjang, bayar, dan seterusnya. Ini ini adalah sosial media yang biasa digunakan, Facebook, WhatsApp. Bukan berarti yang lain tidak, tapi biasanya kalau di X jarang orang jualan ya. Jadi inilah yang biasa dipakai buat jualan. Dan kita lewatin praktisnya, optimasi sosial media. Nanti saya ada optimasi IG khusus, ada materinya sendiri. Tadi ada organik sama paid, seperti apa? Kalau yang organik itu biasanya pakai mau akun profesional maupun akun non profesional, itu mereka kita bisa organik. Eh, Lalu optimasi bio, seperti apa nanti optimasi bio? Jangan sampai kita mau jualan tapi bionya di dalam sosial media kita kosong. Ya, padahal bio itu adalah informasi yang kita berikan kepada pelanggan untuk mengetahui lebih banyak hal-hal terkait dengan ini kita ya. Oke, sorry. Sampai jam berapa ya? Nanti di info ya. Lalu memanfaatkan fitur-fitur akun, konten postingan dan copywriting. Teman-teman tentunya sudah bisa ya bagaimana cara bikin copywriting yang efektif. Kalau zaman dulu saya belajar dari Kang Dewa Eka Prayoga gimana copywriting itu seperti apa. Kita harus punya skripnya. Skripnya itu kita simpan di dalam sebuah buku bahkan catatan gitu ya. Tapi kalau sekarang copywriting apa kontenan posting mau bikin apapun kita bisa tanya ke AI ya. Dengan bantuan AI tapi juga perintahnya harus jelas ya. Kalau misalnya kita buatkan caption em, untuk Instagram terkait dengan produk apa itu harus jelas dan berapa banyak kalimatnya itu juga harus jelas karena kalau misalnya kita salah-salah bikin biasanya nggak nemu. Biasanya sampai berapa banyak banyak banget padahal kita cuma pingin 2 kalimat tapi kita nggak sebutkan 2 kalimat gitu ya. Akhirnya dibikin berapa banyak gitu ya dan nggak efisien. Nah, itu juga dengan copywriting dengan AI juga harus. Sudah pernah belajar copywriting menggunakan AI? Prompt-promptnya sudah apa saja yang kira-kira pas gitu? Sudah pernah belajar?
Bantu dijawab teman-teman. Belajar belum, Bu. Apakah Tapi coba-coba udah. coba-coba sudah? Tapi sudah pernah di materi khusus nggak di kampus? Belum kayaknya, Bu. Belum ya? Oke. Ntar kita selip-selipin ya, bikin ya. Lalu ads, paid promote, endorse ya. Kalau ini yang berbayar pastinya endorse nanti ada influencer, social media marketing itu kita harus bayar berapa. Kadang-kadang bahkan bayaran mereka lebih gede dari keuntungan kita. Tapi kita mau-mau aja ya. Bukan berarti kita bodoh, tapi apa ya? Karena kalau kita nggak ngiklan pakai dia, eh, yang ngelihat nggak ada gitu misalnya ya. Misalnya gini, saya jualan dengan target 1 bulan itu 1 M. Padahal saya harus effort ya, harus effort iklan banyak gitu. Terus keuntungan saya dengan saya target 1 M, saya ternyata realnya hanya dapat 500 juta. Itu saya harus iklan misalnya di paid harus bayar tanpa influencer, tapi keuntungan saya 80%, misalnya 20% saya buang buat iklan. Nah, ketika saya berbagi dengan influencer, keuntungan saya hanya 40%, influencer 60%. Tetapi ketika diakumulasi, ternyata dengan menggunakan dia, keuntungan saya omset saya lebih banyak gitu. Kalau begitu, kira-kira teman-teman pilih mana? Misalnya nih, kalian sebisanya saja iklan, keuntungannya 80%, kalian dapat ya 20% untuk iklan, tapi dengan menggunakan influencer kalian hanya dapat 40% dari, tapi omset kalian misalnya 5 M gitu. Omset kalian lebih besar. Kalian pilih mana? Pakai influencer atau enggak? Influencer, Bu. Influencer ya, padahal kita kelihatannya bodoh ya. Tapi memang itu Iya. dilakukan karena apa? Ketika diakumulasi, ternyata dengan menggunakan influencer itu walaupun kelihatannya banyakan dia gitu, tapi ketika diakumulasi ternyata lebih banyak omsetnya gitu. Jadi why not? Kenapa nggak apa-apa lah gitu, untung-untung dikit berbagi gitu ya. Terkadang seperti itu ya. Makanya akhirnya mau menggunakan influencer. Lalu akun profesional ini bisnisnya ini nanti teman-teman dicoba-coba gitu ya. Kalaupun mau pakai akun pribadi nggak apa-apa. Kalau misalnya mau buat sendiri juga lebih bagus. Bagaimana caranya? Ini caranya seperti ini. Masukin settingannya di akun ini. Nanti tinggal di sini lihat. Pilih menu switch to professional akun. Nanti di situ kelihatan seperti teman kalian lihat. Kalau sebutkan tadi. Kalau ada insight tuh ketahuan. Ini mau di boost nggak? Mau diiklanin nggak gitu. Oh, ini insight-nya berapa? Ini berapa orang yang lihat? Ini kira-kira mencakup berapa banyak kan kalau SEO kan organik ya gitu ya. Ya udah teman-teman kita aja yang lihat gitu. Tapi kalau paid kan itu pasti berbayar, itu mau reach-nya akan lebih panjang gitu. Walaupun lebih besar, lebih banyak. Walaupun ibaratnya mereka nggak kenal kita, tetapi mereka bisa nonton iklan kita. Mereka bisa lihat iklan kita itunya berbayar. Nah, kalau kalian eh, akunnya belum profesional, maka kalian nggak bisa berbayar. Kalian nggak bisa paid, kalian nggak bisa ads ya. Kalian nggak bisa beriklan. Gitu ya. Iklannya ya teman-teman follower kalian aja gitu. Nah, ini seperti ini. Nanti ada pages juga nih kalau di Facebook ya. Ini kalau di apa namanya? WhatsApp ya, sekarang WhatsApp ada katalog segala ya dan segala macam ya, luar biasa ya, nggak beda banget kayak zaman dulu. Mungkin teman-teman yang sudah punya bisnis bisa berharap pindah ke bisnis WhatsApp ya, di situ ada katalog, ada profil bisnis kita bisa isi ya. Lalu ada misalnya kita mau melayani customer hanya dari jam sekian sampai jam sekian, itu kita info juga bisa gitu. Di sini ada bionya juga kita bisa detailin kita apa aja, jualan apa aja di katalog ini kita bisa isi dengan harga biasa. Malah sekarang ada keranjang ya. Mereka bisa masukin keranjang. Oh, kira-kira nih dia mau pesen ini, berarti kita harus follow up gitu ya. Seperti itu, luar biasa ya. Beda banget sama ini. Nih ya, ini contohnya, contoh untuk katalog. Nah, ini marketplace. Marketplace ini sebenarnya kayak misalnya orang kalau nggak percaya langsung, tadi kita punya katalog, tapi orang nggak berani masukin keranjang karena apa? Mereka khawatir kalau mereka transfer nggak bayar. Kita masukin produk kita ke marketplace. Kita jualannya di marketplace sehingga ketika
mereka melakukan transaksi, mereka hanya lihat awareness-nya dari kita, dari ini ya, dari teman-teman pernah belajar AIDA, awareness desire, pernah belajar AIDA, pernah pernah dengar AIDA atau pernah belajar AIDA? Pernah, Bu. Pernah ya, oke. Nah, kalau AIDA di teknologi sekarang di online ada lagi yang baru namanya AISAS. Nah, kalau AIDA dulu awareness, desire, interest, action langsung beli. Tapi kalau sekarang enggak. Orang AISAS kemarin kebetulan tesis saya 2016 ya kalau nggak salah itu tentang AISAS. AISAS itu attention. Jadi orang gimana caranya supaya orang attention kepada kita. Lalu mereka AI-nya interest, ketika attention tuh langsung interest ya, nggak pakai desire dulu langsung tertarik. Lalu S-nya itu shut, orang nggak langsung beli. Kalau di AIDA itu kan orang desire, dia langsung action membeli. Kalau zaman sekarang nggak, bener nggak? Kalau teman-teman misalnya nih tertarik nih ada produk apa, pasti teman-teman cari dulu, ya shut ya, browsing. Kira-kira eh, ini komennya gimana sih gitu, kira-kira ini bintang berapa, orang komennya bagus apa enggak, harganya mahal enggak, dicari ya misalnya di marketplace atau di mana gitu ya. Oh ternyata kemahalan lu jualannya gitu ya. Misalnya ada orang beli, oh enggak jadi, akhirnya dia cari yang lebih murah, dia cari yang lebih murah. Oh kira-kira pengirimannya gimana, cepat apa enggak? Oh lama, ternyata ngirimnya lama, padahal kita mau butuh cepat, enggak jadi belinya. Dan seterusnya. Orang pasti setelah interest mereka searching dulu. Mereka bandingin harga, mereka bandingin apa kualitas dan seterusnya. Lalu setelah search, mereka baru action, baru membeli. Nah, setelah membeli, kalau di AIDAS cukup sampai membeli, betul ya, sudah selesai membeli. Ada lagi sih AIDAS satisfaction. Jadi ketika itu mereka loyal apa enggak, mereka kira-kira mau beli lagi atau tidak gitu. Tapi kalau di S terakhir di AISAS adalah share. Jadi ketika mereka action setelah selesai membeli, mereka tidak hanya membeli, tetapi mereka action untuk membagi pengalaman mereka, apakah kayak misalnya ngasih bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, terus atau misalnya oh nge-share ke yang lain, oh jangan beli oh ternyata saya kemahalan, oh ternyata barangnya datangnya begini, oh ternyata pengirimannya lambat dan seterusnya gitu. Akhirnya orang pingin berbagi ya, langsung share. Jadi hati-hati juga dengan sekarang karena ya itu tadi share-nya itu tadi ya. Lalu ini contoh ya di dalam apa di dalam bio itu harus lengkap. Ya harus lengkap. Di sini ada bionya, nama akunnya juga harus jelas, kategorinya juga seperti apa, lalu deskripsi usahanya seperti apa, terus jangan lupa landing page-nya kemana ya. Kalau sini sudah punya web, masukin web dan seterusnya. Ini fitur IG. Nah, ini fitur IG ada dashboard. Ini sudah paham ya, insya Allah ya. Highlight nanti di tengah-tengah sini. Ada apa sih yang mau di-highlight dari cerita misalnya. Ada reel, ya reel itu berupa video. Ada stiker-stiker yang bisa dipakai, itu kelebihannya IG. Ada linknya tapi nggak banyak. Kalau di sini linknya cuma satu. Kalau kalian teman-teman mau pakai link yang banyak semua masuk, itu pakai LinkedIn. Ya, jadi semua bisa masuk. Kalian punya IG, punya WA, punya apapun lah ya, punya mungkin blogspot, punya apa segala macam, beberapa link, 5 link, 6 link, 7 link itu bisa masuk di LinkedIn. Tapi kalau di sosial media biasanya hanya satu link, ya, dan nggak bisa pakai banyak link. Terus kalian bisa live juga di IG. Nah, ini yang saya sebut color palette color. Warnanya harus bagus seperti ini. Maksudnya harus kalau misalnya kalian mau merah biru ya udah merah biru, konsisten merah biru terus ya. Ini saya bikin sebagai contoh aja ya. Oke, tadi mana sih nextnya? Nah, ini insight, ini tadi yang teman kalian jelaskan. Di sini kelihatan followersnya sekian misalnya ya. Terus apa lagi ini? Umur apa? Usia rentang sekian sampai sekian. Terus wilayah Jakarta mencakup sekian persen, Bandung sekian persen, Medan, Depok, Makassar gitu ya, dan seterusnya. Di sini ada yang follow juga usia berapa sampai berapa,
terus laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen, lokasinya ada di mana dan seterusnya. Ini kelihatannya. Jadi pertumbuhannya selama berapa bulan ini berapa persen sih gitu, itu kelihatan. Ya. So, kalau pakai IG profesional. Oke, selanjutnya, nah ini mengubah harian waktu jadwal. Oke, ini next aja. Ini highlight ya. Sorry, highlight. Insya Allah teman-teman sudah paham ya. Real juga sudah paham. Pasti suka suka bikin real juga. Ada musik-musiknya kalau sebisa mungkin seperti TikTok. Ketika reel itu digunakan sebisa mungkin ikuti tren musik yang sedang ngetren ya. Kalau misalnya kalian mau ini ya. Kalau ini postingan, ini contoh postingan yang baik dan tidak baik. Bukannya benar atau salah ya, tidak ada yang salah ya. Ini postingan saya pribadi, sorry. Ini postingan saya pribadi, boleh di follow, Laila Purnamasari, Purnamasari. Boleh buka semuanya handphonenya, boleh langsung follow saya, nanti saya follow back. Ini semua isinya aktivitas kegiatan saya, karena bukan untuk bisnis, walaupun sudah akun profesional juga, tapi tidak untuk bisnis, maka ya udah suka-suka saya postingnya seperti apa gitu ya. Tapi ketika kita punya bisnis harus dibedakan juga gitu ya. Kayak ini color, nanti kita belajar. Palet sebenarnya palet color itu ada satu sesi sendiri ya sebenarnya. Tapi nanti kita belajar. Ini kita belajar secara singkat. Nah ini sebutannya pattern. Tadi pattern ya. Kalau saya tadi kan patternnya seperti ini ya, seperti ini aja. Oh ini ada harusnya ini coklat, ini di sini coklat, di sini coklat gitu ya. Kalau di sini patternnya seperti ini. Kalian mau pilih apa warna lain silakan, tetapi sesuai dengan pattern ini. Jadi enak gitu loh ngelihatnya. Misalnya kanan kiri hitam-hitam, terus bawahnya hitam, tengahnya apa gitu ya. Ini ada patternnya, patternnya seperti ini. Ini boleh kalian ikuti. Lalu ini fit, ya fit ya seperti biasa, warna juga harus sesuai, style juga seperti biasa. Jadi kalau ngelihatnya tuh nggak aja kamu tulisan ya tulisan aja. Kalau mau pakai gambar, warna gambar ya disesuaikan gitu ya. Bagaimana kita mencoba memposting apa tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Tapi bagaimana kira-kira pemirsa ini sudah ada risetnya ya. Jadi kalian tinggal ikutin. Kok emang menjamin ya, tidak menjamin juga gitu ya. Tetapi biasanya yang begini kelihatan lebih profesional dibanding kayak contoh inilah ya. Kalau ini kelihatan ya nggak profesional gitu ya sebelah kanan ini ya. Tapi kalau sebelah kiri ya kelihatan lebih profesional karena kelihatan oh ya udah dibikin gitu ya, dibikin secara profesional. Walaupun sih nanti di belakang-belakangnya gambar macam-macam ya gitu. Kalian mungkin pernah lihat juga ya iklan seperti ini, maksudnya punya perusahaan seperti ini, tapi belakangnya macam-macam itu nggak masalah juga sih gitu. Yang penting depannya ketika pertama kali dilihat itu sudah bagus. Oke, ini fit, ini hashtag, belajar hashtag. Kita nanti ada analitik juga bagaimana cara hashtag yang baik, cari hashtagnya seperti apa. Harus menggunakan hashtag. Karena apa, untuk apa hashtag itu? Mungkin teman-teman ada yang mau jelasin. Ngapain sih kita gunain hashtag? Bantu jawab. Kenapa kita harus pakai hashtag? Biar ngejangkau audiens, Bu. Yang kita inginkan, Bu. Mm-mm. Gimana caranya orang bisa dapat kita? Menjangkaunya dengan cara bagaimana? Ketika mereka mencari, maka kata-kata itu ada di kita. Makanya kadang-kadang gini, kita bikin hashtag, misalnya jualan ayam. Misalnya tadi ya, ayam siapa nih misalnya di sini? Naufal gitu ya. Ayam bakar Naufal misalnya. Terus bikin hashtag bukan ayam bakar Wong Solo misalnya. Jadi ketika orang cari ayam bakar Wong Solo atau ayam bakar Soeharti gitu ya, itu bakal masuk IG kita akan keluar gitu. Padahal sebenarnya kita nggak nyari itu gitu. Bisa aja gitu ya. Kalau kemarin tips ya teman-teman sih kayak gitu. Sampai bukan ayam bakar misalnya atau sambal bakar Indonesia. Ternyata kita bikin sambal bakar apa gitu ya.
Terus kita bikin hashtag bukan sambal bakar Indonesia gitu. Orang ketika nyari sambal bakar Indonesia karena mengetik kata sambal bakar Indonesia, kita keluar juga gitu. Sampai ada yang seperti itu ya, itunya apa namanya triknya gitu seperti itu. Karena begitu juga ketika pasar kita seperti apa. Misalnya pasarnya maunya pasar orang luar juga bisa masuk. Berarti jangan pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya supaya orang luar negeri bisa dapetin juga barang kita misalnya. Ya itu berarti hashtagnya juga harus pakai hashtag apa bahasa Inggris. Karena nggak mungkin mereka mencari dengan bahasa Indonesia, karena mereka akan pakai bahasa mereka. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya ini ads ya. Ads itu nanti banyak ya, kita bisa detail di ads karena nanti ads ini juga harus detail. Um, Kayak tadi ya, usianya harus berapa, jangan usia rentang jauh-jauh. Kira-kira kalau misalnya apa? Sport. Kita jualan misalnya bola, ya misalnya, atau apa ya, alat sport. Ya berarti kira-kira orang yang lagi gemar olahraga tuh usia berapa sampai usia berapa gitu. Jangan terlalu gede rentangnya. Anak-anak nggak usah diikutin, nenek-nenek, kakek-kakek nggak usah diikutin, rentang produktif aja gitu. Karena nanti akhirnya terbuang sia-sia. Terus wilayah juga gitu tadi yang saya sebutkan. Wilayah jangan terlalu melebar. Harusnya kita 12.000 itu bisa sewilayah kita aja, ini sampai ke luar negeri misalnya gitu, buat apaan gitu ya. Toh mereka ngelihat kita juga, mereka nggak akan beli kita misalnya. Atau barang kita nggak akan nyampe sana dan seterusnya. Lalu ini Facebook sama ya sekarang ini terintegrasi antara Facebook dan ini. Kayak ini juga ada tanggalnya, ada berapa hari ini misalnya 5 hari tayang berapa ribu gitu ya. Nanti kita tinggal bayar. Biasanya harus pakai kartu kredit atau bisa sih sekarang bisa Gojek juga kayaknya bisa deh. Oke, ini practice kita lewatin. Kalender konten ini sekilas aja. Isinya ini nanti saya punya materi kalender konten khusus buat kalian. Ini juga ini kalender konten. Jadi setiap hari harus diisi karena apa? Konten yang konsisten itu akan jadi gini. Kalau misalnya kalian mau naikin engagement, itu salah satunya kalian harus konsisten untuk posting. Karena tanpa kalian konsisten posting, nggak akan bisa ini ya, nggak akan bisa eh, apa? Jadi follower juga melihat kalian, apalagi kalau postingan-postingan kalian menarik, mereka ingin lagi. Oh ya besok kalau ada yang bagus-bagus lagi, saya juga mau, pasti biasanya kalian follow. Tuh, jadi bermanfaat. Jadi tidak hanya jualan melulu gitu ya. Misalnya bisa bisa dengan eh, tips ya. Kalau misalnya jualan ayam bakar contohnya tadi ya. Oh berarti tips memilih ayam yang baik atau tips memilih eh, apa namanya arang yang baik gitu atau misalnya cara mengolah ayam eh, agar empuk misalnya atau apa gitu ya, ada tips juga sehingga nggak bosen orang melihat kita jualan terus gitu ya. Nah ini konsisten, terus ada juga Q&A. Kira-kira dari dari 2 baju ini eh, kalian pilih yang mana ya, lebih cakep yang mana ya untuk kemana gitu. Akhirnya mereka milih. Padahal kita cuma mau engagement mereka sama kita aja. Padahal kita juga nggak perlu jawabannya gitu. Kira-kira bagusnya saya mau launching produk. Kira-kira parfum eh, apa aroma vanilla atau parfum aroma melati misalnya. Nanti mereka pilih gitu ya. Bisa jadi kita sudah punya gitu. Kita cuma tinggal itu cuma ya apa cara kita aja untuk engagement. Oke, kuliah sampai 9.40 ya. Sudah 9.40 ya. Oke, saya rasa yang lain-lainnya masih banyak yang lain. Kita lanjutkan di pekan depan. Nanti untuk tugas saya sudah mulai ini ya, sudah mulai kira-kira
wabarakatuh. Sorry, saya stop share. Oke teman-teman, dari tadi sekilas nih karena waktu sudah mepet juga ya. Kita sampai jam berapa? 9.40 ya, betul ya? Biasanya berapa lama? Ada yang mendengar saya? 9.50 Bu. Oh, 9.50. Oke, baik. Ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Tadi sorry nggak habis karena nanti kalau saya fullkan kita nggak ada waktu diskusi ya. Silakan jika teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ibu mungkin saya boleh bertanya. Ya, silakan. Itu tadi kan ada sedikit menyinggung tentang hashtag ya, Bu. Nah, sebenarnya Ya. saya masih bingung sih, Bu. Sebenarnya penggunaan hashtag itu apakah benar-benar berpengaruh pada suatu konten? Maksudnya, terus kalaupun berpengaruh, Bu, gimana sih cara kita membuat hashtag itu yang kira-kira cocok dan pas dan sesuai dengan konten kita biar apa ya, biar konten kita tuh bisa up gitu melalui hashtag tersebut. Itu, Bu. Oke. Terus ada lagi? Itu dulu, Bu. Oke, baik. Boleh tahu kira-kira untuk apa nih? Biar saya enak kasih contohnya. Kira-kira untuk apa misalnya? Untuk iklan apa supaya orang lihat kita sebagai apa atau kita mau jualan apa? Paling lebih ke kayak konten personal branding gitu sih, Bu. Oke, ke personal branding ya. Jadi kalian mau mengiklan diri kalian sendiri gitu ya supaya orang-orang kenal kita tuh seperti apa gitu ya. Oke, jadi gini, kalau zaman dulu kita ada aturannya ya. Kalau kalau dulu-dulu tuh hashtag pokoknya sebanyak-banyaknya gitu ya, eh supaya supaya kalau misalnya ada yang nyari, ya udah, kalau nyari itu dapat, nyari ini dapat, nyari itu dapat gitu ya. Tetapi sekarang ternyata nggak seperti itu. Jadi kalau kita supaya hashtag itu untuk apa sih sebenarnya gitu ya? Hashtag itu kan supaya apa ya disebutnya itu sebenarnya langkah strategis. Apakah berpengaruh? Kalau saya rasa itu berpengaruh gitu ya, karena ketika orang eh, apa, jadi untuk meningkatkan jangkauan orang ketika misalnya orang mencari, kenapa sih di hashtagin supaya ketika mencari kata-kata itu, misalnya contoh kita kayak misalnya saya Coach Leila in action gitu ya, atau pendamping UMKM. Saya kebetulan pendamping UMKM. Ketika mereka ingin cari pendamping UMKM atau ingin melihat dampingan UMKM atau lihat peningkatan UMKM naik kelas, itu mereka ketik UMKM bisa muncul saya misalnya kayak gitu. Nah, jadi bagaimana ketika kita menggunakan hashtag itu orang bisa lebih cepat nyarinya gitu. Misalnya contoh eh, misalnya misalnya mbaknya mau jadi sosial media spesialis, hashtag sosial media spesialis. Ketika mencari orang ketik sosial media spesialis, nanti namanya kamu keluar, misalnya seperti itu. Atau eh apa namanya untuk terus hashtagnya yang sesuai seperti apa sih gitu. Hashtag yang kita buat itu tadi ya, kalau menggunakan bahasa pertama menggunakan bahasa sesuai dengan kita kita di negara mana. Kalau misalnya kita misalnya mau memang berjualannya internasional supaya orang semua tahu, berarti harus menggunakan bahasa internasional. Kalau misalnya mau di daerah tertentu gunain bahasa daerah juga boleh. Atau kalau di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia lah ya. Itu. Terus tentunya penggunaan hashtag juga eh apa namanya tadi ya untuk promosi supaya orang tahu. Jadi kalau orang ngetik apa karena kita hashtag yang tertulis itu, maka orang akan tahu gitu. Terus kita juga harus meriset hashtag. Hashtag apa sih yang harus kita pakai gitu. Tergantung kita maunya apa. Karena hashtag itu juga bisa diriset. Harus diriset dulu. Hashtag apa yang kira-kira cocok. Kayak misalnya ayam bakar gitu ya. Misalnya, oh ya berarti riset ayam bakar apa nih? Ayam bakar
manis, ayam bakar madu, ayam bakar apa yang kira-kira orang banyak cari gitu ya. Kita pakai hashtag itu. Kalau untuk personal branding biasanya eh, misalnya kita spesialisnya di mana, itu kata-kata itu yang dicari. Kayak misalnya saya pendamping UMKM, hashtag pendamping halal, hashtag pendamping UMKM, hashtag apa gitu ya. Jadi ketika mereka mencari itu terkait dengan kegiatan saya, di situ orang bisa lihat kegiatan saya terkait dengan hashtag tersebut. Lalu harus paham, terus juga harus di-riset, terus harus juga menggunakan antara hashtag-hashtag yang populer, kayak tadi saya bilang ya, yang populer apa nih? Misalnya dia jualan ayam bakar, terus di situ hashtag bukan ayam bakar Wong Solo, misalnya kayak tadi ya, bukan sambal bakar Indonesia, padahal dia jual sambal bakar juga gitu ya, seperti itu. Jadi menggunakan juga hashtag-hashtag yang populer. Kalau misalnya hashtagnya brand kita, berarti kira-kira apa nih? Kalau misalnya kalian mahasiswa aktif gitu, supaya misalnya orang tahu bahwa kalian mahasiswa aktif, ya ada hashtag mahasiswa aktif, kegiatan mahasiswa UNJ misalnya, atau apa gitu ya. Apa hashtagnya harus seperti itu. Jadi yang kira-kira eh, apa namanya niche-nya di mana, terus harus lebih populer. Juga kalau bisa hashtag itu unik ya. Uniknya itu ada nama khusus, kayak misalnya saya Coach Leila in Action misalnya, ya udah ada nama saya di situ. Kalau misalnya atau apa gitu ya. Ada nama khususnya di situ. Misalnya ada brandnya, nama brandnya kalian di situ apa. Tuh, atau nama kalian masuk ke situ gitu. Seperti itu. Lalu dia juga harus apa namanya spesifik ya, jadi jangan terlalu lebar gitu kan. Misalnya ayam bakar apa gitu ya, ayam bakar madu misalnya, harus lebih spesifik lagi kalau makanan misalnya. Atau misalnya tips tips memilih ayam yang baik gitu, jadi tulis aja hashtag nyambung semua tanpa spasi. Kalau hashtag kan memang nyambung semua, huruf kecil semua tanpa spasi ya, ditulis seperti itu. Terus kalau untuk batasan hashtag ya, zaman dulu gitu ada sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang kalau bisa gunain 5 sampai 15 aja hashtag, tapi itu efektif. Oh, zaman dulu saya sempat tuh saya waktu punya kafe ada kali 30 gitu ya hashtagnya, itu malah justru jadi nyepam. Kadang-kadang yang orang yang orang eh, kadang-kadang ya itu ada hashtag-hashtag nyepam itu tadi kita nggak nyari apa, kita dapatnya apa gitu. Tapi kalau untuk sama-sama ya, kalau sama-sama ayam bakar nggak masalah. Tapi kadang-kadang kita nyari baju tapi kita hashtagnya makanan gitu, orang cari makanan dapatnya kita kan, berarti kan nggak bermanfaat juga ya. Terus juga kalau bisa hashtag itu harus terlihat profesional juga dengan konten kita. Itu jangan terlalu melebar. Itu tadi ya batasan hashtag 5 sampai 15 kalau sekarang. Seperti itu. Terus kalau bisa hashtag juga, bahkan hashtag itu juga bisa ditaruh tidak hanya di postingan, tidak hanya di caption, tidak hanya di postingan, tetapi juga bisa dicari di, kalau kayak orang-orang terus-terus mau cari kita, bisa juga ditaruh di bio ya untuk hashtag ya. Jadi tidak hanya di post saja atau reel atau postingan kita, tetapi juga bisa di bio. Jadi memang kira-kira orang-orang nih kalau mau cari kita supaya dapat bagaimana gitu ya. Orang kira-kira cari apa, itu di bio. Kalau di bio kan nempel terus ya gitu. Misalnya hari ini kita nggak posting juga ibaratnya kalau di bio mah pasti nempel terus gitu. Terima kasih Seperti banyak itu. Ibu. Ya, sama-sama. Yang penting konsisten aja. Oke, sudah cukup ya 49. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke BJ, bisa di-share ke saya, atau kita bisa ini kan lagi ke minggu depan. Boleh nanti PJ-nya minta tolong di ini. Oh, boleh ini ya. Apa? Boleh kalau ada yang bisa on cam, kita foto bersama sebentar. Nanti kita insya Allah kapan-kapan offline ya. Ini hanya 55 orang, berarti ada sebagian yang tidak hadir ya. Mohon untuk teman-teman, kemarin hari ini saya tidak menyampaikan apa kontrak pekerja ini kita, kuliah kita hari ini, karena saya rasa sama ya, aturannya sama seperti yang disampaikan oleh Budi juga, bahwa ada beberapa
20% itu termasuk kehadiran. Kalau saya bahkan saya menilainya lebih dari 20% bahkan, karena kehadiran bagi saya suatu hal yang penting. Karena apa? Ketika kalian mendengarkan, ketika kalian memperhatikan, hadir nggak hadir, nyangkut nggak nyangkut materinya, kalian sudah pernah dengar minimal itu. Ibaratnya kalian hafal nggak hafal itu bukan urusan gitu ya, karena memang masing-masing dari kita kemampuannya masing-masing. Tuh, ada yang memang nyangkut banyak, ada yang enggak gitu. Tapi minimal kalian pernah dengar dan insya Allah kalian akan tahu dan kalian sudah tahu jadinya. Lain halnya dengan teman-teman yang mungkin tidak mengikuti kuliah hari ini, tuh walaupun mungkin sudah paham gitu ya, tapi karena tidak mengikuti kuliah, mungkin ya jadi tidak ini ya, jadi tidak bertambah juga ilmunya. Oke, mungkin bantu ya, saya buat galeri dulu. Oke, bantu screenshot PJ. Ada 2 layar di saya. Oke, layar pertama dan layar kedua. Dan oke. Oke, cukup. Thank you semuanya for your attention hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Untuk tanggalnya nanti saya sesuaikan dengan teman-teman. Ini pernah kuliah gabungan nggak offline? Nggak pernah. Ketika offline masing-masing. Iya, masing-masing ya. Karena memang saya pernah kelas yang lalu juga gitu. Ketika offline digabung, crowded banget karena hampir 100 kan. Jadi kayaknya nggak efektif. Jadi memang harus dipisah. Oke, next kita akan offline. Untuk waktunya nanti kita sampaikan ke PJ. Untuk pekan depan juga nanti disesuaikan. Kayak kemarin kan ini ada yang B itu, yang A itu kan harusnya kemarin ya. Tapi karena memang katanya ada kuliah dan seterusnya, akhirnya digabung sekarang. Jadi nanti saya menyesuaikan aja dengan jadwalnya teman-teman. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya memang pas dengan jadwal saya, berarti itu ya. Kayak kemarin katanya Bu Ratni kan sempat Jumat juga ya. Kalau misalnya Bu Dewi sempat Jumat juga. Nanti kita sesuaikan kalau gitu. Yang teman-teman semua bisa. Gitu. Nanti bisa dipisah suatu saat nanti beberapa juga akan dipisah, kelas A sendiri, kelas B sendiri, karena saya akan mau tahu detail teman-teman sekalian seperti apa dan yang kira-kira sudah teman-teman kerjakan seperti apa. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu.